Cara membaca Al-Fatihah ayat ke-7 yang benar adalah sebagai berikut. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kita wasol sekarang ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu ya, sahabat Tartila. Selanjutnya kita kupas Al-Fatihah ayat ke-7 ini ya, atau ayat terakhir ini ya. Pertama, siro. Ada huruf so ya, di sini huruf so. Makronya adalah ujung lidah menempel ke gigi seri bawah ya. Dan sifat hurufnya adalah huruf tebal ya, huruf tebal. Maka huruf tebal ini posisi bibirnya kelihatan ya. Kalau huruf tipis ditarik, kalau huruf tebal posisi biasa. Coba kita praktekkan. So, bukan ditarik ya. So, tapi so. Supaya menebalkannya. Setelah itu pangkal lidahnya diangkat. Jadi bibirnya posisi standar biasa, pangkal lidahnya diangkat. So, si. Jadi kasroh juga masih kelihatan tebalnya. Si. Bunyi itu dihasilkan dari lidah yang naik turun. Di sini rekannya kasroh, maka jelas ya i-nya. Si. Jadi jangan si. Nah, itu berubah jadi huruf sin. Kenapa berubah jadi huruf sin? Karena betul so dengan sin ini satu makhraj. Maka harus hati-hati dalam keadaan kasrohnya. Jangan si. Coba kita bedakan so, sa. Si. Jangan si. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat Tartila. Selanjutnya huruf ro. Huruf ro makronya adalah di ujung punggung lidah. Jadi lidah ujungnya punggungnya ya, bagian punggungnya nempel ke gusi atas ya. Dan di sini hurufnya tebal ya, karena rokannya fathah ya. Maka posisi bibirnya seperti biasa ya. Ro, ri, ru, bar. Dalam keadaan sukun agak mengalir ya. Di sini rokannya fathah dan panjang dua rokan, maka a dan panjang ya. Ada a-nya dan panjang. Karena hurufnya tebal jadi kayak ada o ya. Siroto diayun siro. Nah, gitu. Lanjut ke huruf to. Huruf to ya, yaitu ujung lidah makronya menempel ke pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas kita ya. Dan sifat hurufnya tebal. Maka ketika kita membaca rahangnya jangan ditarik tapi seperti biasa. Ya, seperti biasa. Mirip dengan huruf ta, cuman tidak serupa ya. Kalau huruf ta tipis, sedangkan to tebal. Tapi dia satu makron ya. Nah, coba kita praktek. To. Nah, di sini rokannya kebetulan fathah, maka mudah ya. Yang biasanya agak sulit itu ketika kasroh. Banyak orang baca itu mirip dengan ti, karena dia satu makron. Ti, bukan ti. Ya, sini rokannya fathah, insyaallah mudah ya. Sirato. Langsung masuk alif lam ya, alif lam. Langsung idgham ya ke huruf lamnya ya. Alladzi siratolla. Coba kita tahu makronya dulu ya. Lam itu pinggir sampai ujung lidah menempel ke gusi atas. Dan hurufnya tipis. Ya, hurufnya tipis. Coba kita praktekkan. La, li, lu, bal. Di sini lamnya tasdid, maka ada dua huruf, lam sukun dan lam fathah. Lam sukun dan lam fathah. Siratolla. Ngalir dikit ya. Tolla. Nah, seperti itu. Lanjut. Zi. Nah, di sini ada huruf za ya, yaitu makronya ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Nah, di sini ya, ini pangkal gigi, ini ujung gigi. Seperti digigit. Cuman metode aja ya, seperti digigit. Bukan digigit, tapi seperti digigit. Seperti ini. Dan sifat hurufnya tipis ya, sahabat Tartila, tipis. Dan huruf ini tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Nggak ada zebra, nggak ada. Tapi zebra ya. Tapi nggak ada dalam bahasa Indonesia ya. Maka kita praktekkan. Tipis. Za, zi, zu, bal. Dalam keadaan sukun dia ada mengalir nafas dan suara ya. Coba kita praktek. Di sini rokannya kasroh dan ketemu dengan ya sukun, maka mad dua rakaat. Jadi dayun. Siratal ladzina, zi. Jangan ladina, tapi zi. Ada Z kecil dan lembut ya. Nah, di sini ada huruf na selanjutnya ya. Na yaitu ujung lidah menempel ke gusi ya, gusi atas kita ya. Huruf nun ya. Tadi makronya udah, sifatnya tipis ya sahabat Tartila, tipis. Coba kita praktek. Na, ni, nu,
ban, keras saya, ban, dan ketika sukun dia ada mengalir sedikit. Di sini harokannya fathah, maka jelas A-nya. Shiratal ladzina. Nah, langsung pindah ke huruf setelahnya. An'amta. Di saudara huruf A ya. Makhrajnya di mana? Yaitu di pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan sifatnya tipis ya. Dan ini mirip dengan A dalam bahasa Indonesia. A. Di sini harokannya fathah, maka jelas A. Lanjut masuk ke huruf nun. Nah, tadi nun udah kita bahas ya. Nun, makhraj dan sifatnya tipis. Di sini nunnya dalam keadaan sukun ya, dalam keadaan sukun, maka ada mengalir sedikit. An'a. Gitu ya. Jadi ada mengalir sedikit walaupun tidak terlalu banyak ya. Jangan gini tapi an'a. Lanjut, selanjutnya ada huruf ain ya. Huruf ain makhrajnya itu di tengah tenggorokan ya. Dan sifatnya tipis ya. Coba kita praktekkan. Ba. Jadi memang ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka kita perlu latihan. Banyak kesalahannya itu huruf ain ini masuk hidung. Tapi dari tengah tenggorokan. Nah, di sini harokannya fathah ya, maka jelas A-nya ya. An'a. Hakaza. Lanjut, mim sukun. Nah, di sini huruf mim ya. Makhrajnya yaitu menempelkan kedua bibir dengan lembut disertai gunnah masuk ke rongga hidung ya, huruf mim. Dan hurufnya tipis. Nah, hurufnya tipis. Coba kita praktekkan. Mi, mu, bam. Dalam keadaan sukun ada mengalir sedikit. Nah, seperti itu ya, sahabat tertila. Dan ini mudah ya huruf mim ini, karena dalam bahasa Indonesia kayak huruf M ya. Di sini dalam keadaan sukun maka ada mengalir sedikit. An'amta. Tuh, coba kalau diketuk an'amta. Nah, kita masuk ke huruf selanjutnya, huruf ta. Ta, makhrajnya itu ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas ya. Huruf ta ya. Sifatnya tipis. Nah, dan tadi udah kita bahas ada yang mirip ya. Satu makhraj dengan huruf ta yaitu huruf to. Bedanya ta tipis, rahangnya tarik dan lidahnya terdampar. Ta, huruf to beda ya. Bibir posisi standar dan pangkal lidahnya keangkat. To. Hakaza. Di sini huruf ta fathah, maka jelas A ya. An'amta. Lanjut, alaihim. Nah, di sini ada huruf ain ya. Tadi kita bahas ya, makhraj dan sifat ain di sini dalam keadaan fathah, maka jelas A. Lanjut, ala. La tadi juga kita bahas ya. Di kalimat alladzina, la makhrajnya udah kita ketahui dan sifatnya bagaimana. Di sini harokannya fathah, maka jelas A-nya. Ala. Lanjut, ada ya sukun. Nah, di sini ya sukun. Makhrajnya di mana huruf ya? Yaitu tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Dan hurufnya tipis ya, sahabat tertila. Coba kita praktekkan. Ya, yu, bai. Nah, jadi ya sukun sebelum fathah ya, itu ada mengalir. Dan namanya istilahnya layin atau lin atau mad layin kalau waqaf ya. Nah, di sini sebelumnya la, maka alaihi, alaihim, ada mengalir sedikit ya. Dia bukan gini, alaihim, tapi alaihim. Lain juga harus jelas. Jangan alai, hakaza ya. Alaihi. Nah, di situ ada huruf ha ya, makhrajnya itu di pangkal tenggorokan, ya. Hurufnya bersifat tipis ya, tipis. Ha, hi, hu, bah. Sang keras saya di pangkal tenggorokan. Di sini harokannya kasroh, maka jelas i-nya. Alaihi. Selanjutnya ada mim sukun ya. Ada mim sukun. Makhrajnya mim di mana? Menempelkan kedua bibir dengan lembut dan sifatnya tipis. Tadi udah kita bahas ya di kalimat an'amta ya. Kalau mim sukun ini ada mengalir sedikit. Alaihim. Ada m-nya ya sedikit, bukan alaihim. Biasanya mungkin para imam dalam sholat karena nafas kurang kuat ya, kurang panjang, maka biasanya waqaf di sini. Coba kita praktek. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini perlu hati-hati ya. Shiratal la. Di sini tasdid ya, kelam, maka to tetap tebal, langsung kelam tipis. Tol, jangan tol. Shiratal ladzi, tapi shiratal la. Lanjut ya. Ladzina an'a. Di sini na yang panjang. Alladzina a. Na a satu ketuk. Jangan as-siratal ladzina an. Ya. Lanjut. An'amta. Di sini hati-hati. Nun sukun dan mim sukun ini ada mengalir sedikit walaupun dia dalam keadaan izhar ya, jelas ya. Jadi ada mengalir sedikit. An'amta ta'a. Di situ ya. Pendek ketemu dengan pendek ya. Jadi satu ketuk.
ta'a, jangan an'amta alai. Hakaza ya. Sekali lagi coba kita baca. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu ya, sahabat tartilah bacaannya. Selanjutnya kita kupas ya. Gho. Nah, di sini ada huruf gho pertama ya. Gho, kalau makronya di mana? Yaitu di ujung tenggorokan. Jadi pangkal paling jauh, tengah, ujung. Nah, di sini. Ya, dekat ke pangkal lidah ya, ujung tenggorokan ya. Dan hurufnya nih bersifat tebal ya. Jadi rahangnya jangan ditarik, huruf tipis ditarik, huruf tebal posisi biasa. Dan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia adanya G, tapi kalau dalam bahasa Arab gho. Jadi bukan goy, go, tapi gho. Jadi si tenggorokannya itu seperti digetarin satu sama lain. Gho, gho. Kalau ditekankan ya, gho, gho tebal ya. Maka coba kita praktekkan. Gho, ri, ru, bau. Bau. Dalam keadaan sukun dia ada mengalir ya. Di sini ketemu dengan ya sukun ya. Coba kita praktek. Ya dulu makronya di mana? Tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Coba kita praktek. Dan hurufnya tipis ya. Ya, yi, yu, bai. Jadi dalam keadaan sukun maka dia ada mengalir. Ya sukun sebelumnya fathah maka hukumnya layin atau lin ya. Ada mengalir. Coba kita praktek. Goi, goiri. Karena go tebal, ya tipis. Jadi bibirnya seperti ini. Go, ya tipis. Goi, goi, jangan goi. Jadi kebak tebal ya, goi. Jadi kita kasih haknya huruf. Terutama dalam keadaan sukun, kembali kepada haknya huruf. Haknya huruf bagaimana? Tipis atau tebal? Kembali kepada sifatnya. Makronnya bagaimana? Kembali juga ke makronnya ya. Ya tipis, goi, hakaza ya. Ri. Nah, di sini ada huruf ro ya. Makronnya ujung punggung lidah menempel ke gusi atas ya. Ujung punggung lidah menempel ke gusi. Ro ya. Di sini dalam keadaan kasroh maka hukumnya tipis. Ri. Ri, r ya, ri. Lanjut, ghairi. Pindah ke selanjutnya al-maghdub ya. Ghairil. Ada alif lam qamariyah ya. Lamnya sukun ya, dibaca jelas. Lamnya di mana makronya? Yaitu pinggir sampai ujung lidah menempel ke gusi atas ya. Dan lam ini sifatnya tipis ya. Coba kita praktek. Lalilu bal. Dalam keadaan sukun dia ada mengalir sedikit. Bal. Coba kita praktek di sini. Ghairil ma. Ghoi ngalir. Ghairil ngalir juga sedikit ya. Ghairil maghdub. Huruf mim. Di mana makron mim? Yaitu menempelkan kedua bibir dengan lembut ya, disertai gunnah masuk ke rongga hidung ya. Mim, hurufnya tipis dan mirip dalam M dalam bahasa Indonesia ya. Coba kita praktek. Ma mi mu bam. Nah, seperti itu ya. Disunahkannya fathah maka jelas A ya. Ghairil ma. Masuk ke huruf gho. Gho. Di sini gho udah kita bahas tadi ya. Di kalimat ghairil yaitu maknanya udah kita bahas dan sifatnya tebal ya, sobat tartila. Dan di sini dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun gho ini itu ada mengalir dan mengalirnya juga tebal bunyi ya. Jadi bacanya ghairil mau. Ma karena ma tipis, ma ditarik ya. Karena harus tebal maka bibirnya ke maju. Mau. Bukan mau taruh maju tapi mau. Jadi kembali ke dalam keadaan gho aslinya tebal maka tebal. Mau ya, seperti itu ya. Lanjut. Dubi. Nah, situ ada huruf dod. Huruf dod ya. Di mana makro dod? Ya, pangkal pinggir lidah. Tuh, ini paling sulit ya. Pangkal pinggir lidah nih, lidah kita, ujung, tengah, pangkal, pinggir. Jadi pangkal dari pinggir lidah kita sampai ke sini ya, mungkin pertengahannya ya. Menempel ke gigi geraham atas, ke giginya. Gigi kita di sini mungkin baik yang kiri atau kanan atau kedua-duanya. Itu do. Jadi lebih dalam ya, bukan do, tapi lebih ke dalam lagi. Bo. Boleh nempelnya kanan aja atau kiri atau kedua-duanya ya. Dan hurufnya bersifat tebal ya. Coba kita praktekkan. Bo, bi, bu, bal. Dalam keadaan sukun ada mengalir sedikit bunyi suaranya. Bal. Nah, di sini dalam keadaan dhammah maka jelas u-nya ya. Ghairil maghdu, bu bukan maghdu tapi maghdu.
dan ketemu dengan waw sukun maka ada mad 2 harokat. Diayun aja ya. Ghairil maghdubi, dubi. Ba, selanjutnya huruf ba, yaitu makronya menempelkan kedua bibir dengan kuat ya. Dan sifatnya tipis ya sahabat-sahabat tertila. Dan huruf ba ini mirip dengan B dalam bahasa Indonesia. Insyaallah mudah ya. Di sini harokatnya kasroh, coba kita praktek. Al maghdubi, bi. Lanjut. Alaihim. Huruf ain ya, huruf ain makronya di mana? Yaitu di tengah tenggorokan, Dan sifat hurufnya tipis ya, maka darahnya ditarik ya. Dan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia ya, maka kita perlu banyak latihan huruf ain ini ya. A, i, u, ba. Jadi dalam keadaan sukun dia mengalir. Di sini harokatnya fathah maka jelas ya A-nya fathahnya. Al maghdubi a. Tipis ya A. Jadi yang o. Tapi A. Ala. Nah, di sini ada huruf lam. Tadi huruf lam udah kita bahas dalam keadaan sukun ya, makro dan sifatnya tipis. Di sini fathah maka jelas A-nya. Ala. Ketemu ya sukun. Nah, ketemu ya sukun. Tadi udah kita bahas juga huruf ya. Makronya dan sifatnya bagaimana? Sifatnya tipis. Dan ya sukun ini sebelum fathah maka layin atau lin mengalir. Alaihim ya, alaihi ketemu ha besar ya. Di mana makronya ha? Yaitu di pangkal tenggorokan. Dan sifat hurufnya tipis ya, sahabat tertila tipis. Coba kita praktekkan. Ha, hi, hu, bah ya. Di sini harokatnya kasroh maka jelas i-nya. Alaihi. Selanjutnya huruf mim. Nah, mim tadi udah kita bahas juga ya. Makronya di mana dan sifatnya bagaimana? Sifatnya tipis. Dalam keadaan sukun dia ada mengalir sedikit. Alaihim. Langsung pindah wa. Nah, huruf waw makronya di mana? Yaitu di kedua bibir. Makronya di dua bibir. Caranya membuka dua bibir sambil memonyongkannya. Setelah itu ditarik. Wa. Wi. Nah, di sini harokatnya fathah maka jelas ya. Wa. Alaihim wa la. Nah, setelah itu huruf lam. Lam tadi juga kita bahas makro dan sifatnya tipis ya. Wala. Langsung masuk ke alif lam ya. Dan hurufnya setelah itu do ya. Maka langsung idgham ke huruf do ya. Jadi lamnya tidak dibaca ya. Alif lam ya. Alif lam syamsiah. Nanti kita bahas lebih detail alif lam syamsiah dan komariah di pembahasan yang lain ya. Maka langsung idgham ke huruf do. Nah, tadi udah kita bahas ya. Huruf do makronya dan sifatnya bagaimana? Makrot ya udah tahu ya. Sifatnya bagaimana? Tebal ya. Dan di sini ada huruf do tasdid maka ada hentakan dulu ya. Nabroh ke huruf do. Yang pertama do yang sukun, yang kedua fathah. Walad. Nah, do sukun ini ada mengalir ya. Walad. Ada bunyi ya. Walad do baru do. Walad do. Hakaza ya. Jadi memang agak berat ya huruf do ini karena as'abul harfi, huruf yang paling sulit. Dan itu dijuluki oleh orang-orang Arab sendiri ya. Walad. Ada ngalir walad. Jadi jangan walad do. Nah, itu nanti ke ujung lidah ya. Tapi walad do. Hakaza ya. Do panjang ya karena setelahnya ada alif dan setelahnya ada tasdid. Nah, maka namanya mad lazim mutsaqal hilmi. Mutsaqal itu karena ada tasdid. Maka panjangnya 6 harokat. Mad lazim wajib 6 harokat ya. Walad do. Kalau dihitung boleh dol. Nah, panjang tahzid ke huruf lam. Lam tadi udah kita bahas makhraj dan sifatnya bagaimana? Sifatnya tipis. Dan lam di sini ada dua huruf berarti ya. Lam sukun dan lam kasroh ya karena huruf bertasjid. Maka ada hentakan juga ya ke lam. Bo yang tebal, lamnya tipis. Bo tebal. Bol tipis ya. Li harakat kasroh. Lin ketemu ya sukun maka jadi mat. Dan nun di akhir ada huruf nun. Jadi udah kita bahas makro dan sifatnya. Dan kalau nun dalam keadaan kita wakofkan atau sukunkan maka ada mengalir sedikit. Na, ni, nu, ban. Bolin. Kalau wakof ini boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Coba kita ulang lagi ya. Kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hakaza ya, sahabat tartilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.